Jauh di dalam kepulauan Indonesia, Pulau Jawa berdiri sebagai tanah misteri kuno dan legenda yang memikat. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga lereng Gunung Merapi yang tenang, budaya Jawa yang semarak membisikkan kisah-kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, cerita yang terjalin dengan sejarah, mitos, dan gema kerajaan kuno. Salah satu legenda tersebut menceritakan tentang hubungan antara orang Jawa dan seorang ratu agung dari negeri yang jauh, Ratu Saba. Kisah menawan ini, yang dibisikkan dengan nada pelan dan digambarkan dalam ekspresi artistik yang hidup, menunjukkan bahwa Jawa mungkin adalah tanah Saba yang legendaris, yang diperintah oleh keturunan Ratu Saba dan Raja Sulaiman. Video ini memulai perjalanan untuk menjelajahi legenda yang menarik ini, menggali catatan sejarah, ekspresi budaya, dan teori alternatif seputar asal-usul Jawa. Kita akan menelusuri benang narasi yang menawan ini, memeriksa kisah Sulaiman dan Saba, karakteristik legendaris yang dikaitkan dengan keturunan mereka, dan gema kepercayaan ini dalam tradisi Jawa. Penjelajahan kita akan membawa kita melalui jantung Jawa, mengungkapkan budaya dari legenda yang abadi ini, dan mempertimbangkan berbagai perspektif tentang leluhur orang Jawa. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap teka-teki hubungan Jawa dengan Ratu Saba, memulai pencarian pengetahuan dan pemahaman, dan pada akhirnya mendorong Anda, para penonton, untuk membentuk interpretasi Anda sendiri tentang legenda yang menawan ini. Legenda hubungan Jawa dengan Ratu Saba telah diturunkan dari generasi ke generasi, terjalin dalam budaya Jawa. Kisah abadi ini menunjukkan bahwa orang Jawa adalah keturunan Raja Sulaiman dan Ratu Saba yang menghubungkan pulau itu dengan kerajaan Saba kuno. Legenda ini lebih dari sekadar catatan sejarah. Itu terkait erat dengan identitas Jawa, membentuk pemahaman mereka tentang garis keturunan mereka dan tempat mereka di dunia. Kisah tersebut, yang sering diceritakan melalui tradisi lisan dan digambarkan dalam pertunjukan wayang kulit, lukisan, dan teks kuno, menceritakan tentang seorang ratu yang bijaksana dan berkuasa yang memerintah tanah yang jauh dan kaya. Ratu ini, terpikat oleh kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan kemegahan Raja Sulaiman, memulai perjalanan untuk bertemu dengannya, membawa serta hadiah-hadiah mewah dan rasa haus akan pengetahuan. Pertemuan mereka yang dipenuhi dengan diplomasi dan rasa saling menghormati, berkembang menjadi kisah cinta yang legendaris, menghasilkan kelahiran seorang putra yang kemudian akan memerintah kerajaan yang diyakini beberapa orang sebagai Jawa. Legenda yang menawan ini memiliki dampak yang mendalam pada budaya Jawa. Ini telah memicu rasa bangga akan garis keturunan mereka, menghubungkan mereka dengan warisan kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuasaan. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat akan sejarah pulau yang kaya dan hubungannya dengan dunia yang lebih luas, menginspirasi rasa hormat yang mendalam terhadap warisan budaya mereka dan keinginan untuk melestarikannya untuk generasi mendatang. Kisah Raja Sulaiman dan Ratu Saba adalah kisah yang melampaui batas budaya dan agama. Disebutkan dalam teks-teks agama seperti Alkitab, Al-Quran, dan Qibran Agast, kisahnya bervariasi dalam detail dan interpretasinya, tetapi inti narasinya tetap konsisten. Sulaiman, yang dikenal karena kebijaksanaan, kekayaan, dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan hewan, memerintah kerajaan yang luas yang berpusat di Yerusalem. Saba, ratu dari peradaban yang makmur dan maju, mendengar kisah tentang kebijaksanaan Sulaiman dan tertarik. Didorong oleh rasa haus akan pengetahuan dan keinginan untuk menyaksikan istananya yang terkenal, dia memulai perjalanan panjang untuk bertemu dengannya, membawa serta kafilah yang syarat dengan hadiah-hadiah berharga, rempah-rempah, emas, dan batu mulia. Setelah kedatangannya, Sulaiman terkesan dengan kecerdasannya dan terpikat oleh kecantikannya, menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka terlibat dalam diskusi filosofis dan keagamaan, menguji kebijaksanaan dan pengetahuan satu sama lain. Sang ratu sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan kesalehan Sulaiman, mengakui Tuhannya dan kembali ke kerajaannya, membawa hadiah dan pengetahuan baru. Kisah Sulaiman dan Saba bukan hanya kisah romantis, tetapi juga bukti kekuatan diplomasi, pengejaran pengetahuan, dan rasa hormat antar budaya yang berbeda. Ini menjadi komunikasi dan pemahaman dalam jembatan kesenian budaya dan hubungan damai. Persatuan Sulaiman dan Saba, seperti yang digambarkan dalam legenda, menghasilkan kelahiran seorang putra, Menelik I.
Menurut tradisi Ethiopia, Menelik Ais kemudian akan pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi ayahnya, dan akhirnya kembali ke kerajaan ibunya dengan tabut perjanjian, peti suci yang diyakini berisi 10 perintah. Peristiwa ini menandai momen penting dalam sejarah Ethiopia, memperkuat hubungan antara garis keturunan mereka dan Sulaiman dan Saba. Keturunan Sulaiman dan Saba sering dikaitkan dengan karakteristik legendaris yang mencerminkan kualitas luar biasa dari leluhur mereka yang diduga. Kebijaksanaan, ciri khas pemerintahan Sulaiman, sering dikaitkan dengan garis keturunan mereka. Begitu pula kemampuan untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Keturunan mereka juga sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kelimpahan yang mencerminkan kekayaan dan kemewahan yang terkait dengan kerajaan Sulaiman dan wilayah Ratu Saba. Selain itu, beberapa catatan mengaitkan kemampuan magis dengan keturunan Sulaiman dan Saba, sebuah refleksi dari unsur-unsur mistis yang ada dalam cerita rakyat Yahudi dan Arab seputar tokoh-tokoh ini. Kemampuan ini berkisar dari kekuatan untuk mengendalikan jin hingga karunia penyembuhan dan nubuat. Meskipun atribut ini berakar pada legenda, mereka menggarisbawahi status garis keturunan Sulaiman dan Saba yang dihormati dan pengaruh mendalam kisah mereka terhadap berbagai budaya. Bagian 5, gema dalam tradisi Jawa. Legenda hubungan Jawa dengan Ratu Saba bergema melalui berbagai aspek budaya Jawa. Dari tarian tradisional hingga candi kuno, gema legenda ini dapat ditemukan terjalin ke dalam identitas Jawa. Salah satu contoh adalah menonjolnya Ratu Saba dalam cerita rakyat wayang kulit. Dia sering digambarkan sebagai penguasa yang bijaksana. Kisahnya berfungsi sebagai inspirasi dan bimbingan moral. Kisah-kisah tersebut menekankan kecerdasannya dan keterampilan diplomasinya. Legenda tersebut juga menemukan ekspresi dalam arsitektur Jawa. Beberapa ahli menunjukkan kesamaan arsitektur antara candi Jawa dan struktur di Ethiopia. Meskipun diperdebatkan, ini memicu intrik seputar hubungan Jawa dengan ratu kuno ini. Bagian 6, menelusuri benang sejarah Jawa. Sementara legenda hubungan Jawa dengan Ratu Saba menawarkan narasi yang menawan, penting untuk mengakui kompleksitas sejarah Jawa dan berbagai teori seputar asal-usul penduduknya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Jawa telah dihuni selama ribuan tahun, dengan gelombang migrasi dan pengaruh budaya yang membentuk populasinya yang beragam. Teori migrasi Austronesia, yang diterima secara luas oleh sejarawan dan antropolog, menyatakan bahwa nenek moyang orang Jawa saat ini berasal dari Taiwan, bermigrasi ke selatan melalui Filipina, dan akhirnya mencapai kepulauan Indonesia ribuan tahun yang lalu. Teori ini didukung oleh bukti linguistik, kesamaan budaya, dan studi genetik. Yang semakin memperumit gambaran tersebut adalah pengaruh budaya India, yang tiba di Jawa sekitar abad pertama Masehi. Hindu dan Buddha berkembang di pulau itu, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada seni, arsitektur, agama, dan struktur sosial Jawa. Kerajaan-kerajaan besar yang muncul di Jawa, seperti Kerajaan Majapahit, sangat dipengaruhi oleh budaya India, yang semakin menambah rumitnya permadani sejarah Jawa. Bagian 7, mengungkap teka-teki. Legenda hubungan Jawa dengan Ratu Saba, meskipun tertanam dalam cerita rakyat dan ekspresi budaya lokal, tetap menjadi teka-teki. Tidak ada bukti sejarah atau arkeologis yang secara definitif membuktikan atau menyangkal hubungan ini, membiarkannya terbuka untuk interpretasi dan spekulasi. Beberapa ahli menyarankan bahwa legenda tersebut mungkin berasal sebagai cara untuk melegitimasi penguasa Jawa, menghubungkan garis keturunan mereka dengan tokoh-tokoh Alkitab yang dihormati, dan menanamkan pemerintahan mereka dengan aura otoritas ilahi. Yang lain mengusulkan bahwa kisah tersebut mungkin merupakan representasi simbolis dari pertukaran budaya antara Jawa kuno dan peradaban lain, dengan perjalanan Ratu Saba melambangkan transmisi pengetahuan, perdagangan, dan hubungan diplomatik. Juga masuk akal bahwa legenda tersebut merupakan perpaduan dari peristiwa sejarah dan narasi mitologis, memadukan fakta dan fiksi selama berabad-abad transmisi lisan. Kurangnya bukti konkret, alih-alih mengurangi signifikansi legenda, menambah mistiknya, mengundang kita untuk menggali lebih di dalam dunia sejarah, mitos, dan ingatan budaya. Bagian 8, permadani kemungkinan.
Pertanyaan apakah Jawa memang tanah Saba, seperti yang disarankan legenda, tetap tidak terjawab. Namun, tidak adanya jawaban yang pasti tidak mengurangi nilai penjelajahan narasi yang menawan ini dan dampaknya terhadap budaya Jawa. Legenda hubungan Ratu Saba dengan Jawa berfungsi sebagai bukti kekuatan mendongeng dan kemampuannya untuk membentuk identitas budaya. Ini menyoroti daya tarik manusia dengan menelusuri akar kita, memahami tempat kita di dunia, dan menemukan hubungan dengan masa lalu. Baik berakar pada fakta sejarah atau lahir dari mitos, legenda tersebut tidak diragukan lagi telah memperkaya budaya Jawa, menginspirasi generasi dengan pesan kebijaksanaan, diplomasi, dan pengejaran pengetahuan. Bagian 9, Kesimpulan, Perjalanan Penemuan. Penjelajahan kita tentang legenda yang menghubungkan Jawa dengan Ratu Saba telah membawa kita pada perjalanan yang menawan melalui sejarah, mitos, dan ekspresi budaya. Kami telah mempelajari kisah Sulaiman dan Saba, memeriksa karakteristik legendaris yang dikaitkan dengan keturunan mereka, dan menyaksikan bagaimana legenda ini telah meresapi tradisi, seni, dan sastra Jawa. Meskipun pertanyaan apakah Jawa memang tanah Saba tetap menjadi teka-teki, perjalanan itu sendiri telah mencerahkan. Ini telah mengungkapkan kekuatan legenda untuk membentuk identitas budaya, menginspirasi imajinasi, dan menghubungkan kita dengan masa lalu. Ini juga menggarisbawahi pentingnya mendekati legenda semacam itu dengan pikiran terbuka, menghargai signifikansi budayanya, sambil mengakui kompleksitas sejarah dan keterbatasan pengetahuan kita. Penjelajahan ini alih-alih menawarkan jawaban yang pasti, membuka dunia kemungkinan, mengundang kita untuk melanjutkan pencarian kita akan pengetahuan, untuk menggali lebih dalam misteri masa lalu, dan untuk menghargai permadani sejarah manusia yang kaya dan kekuatan mendongeng yang abadi. Legenda Jawa dan Ratu Saba, terlepas dari kebenaran historisnya, berfungsi sebagai pengingat bahwa perjalanan yang paling menawan seringkali adalah perjalanan yang membawa kita bukan ke tujuan akhir, tetapi ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita.